Fakta gaji PNS bakal naik. Begini hitungannya. Di tengah kondisi perekonomian nasional dan APBN yang tertekan akibat penanganan penyebaran COVID-19, pemerintah justru meluncurkan kabar perubahan formulasi gaji PNS. Isu gaji PNS selama ini selalu hangat menjadi pembahasan dengan pro dan kontra. Berbagai stereotip PNS dan berita miring tentang kinerja buruk pemerintah selalu mewarnai isu gaji PNS. Karena itu, fakta-fakta terkait kabar gaji PNS yang direncanakan akan naik. Pertama, sistem gaji PNS akan berubah. Sistem gaji PNS akan berubah. Jika sebelumnya sistem penggajian PNS terdiri banyak komponen, ke depan akan lebih sederhana, di mana hanya terdiri atas gaji dan tunjangan. Untuk formula gaji akan berubah dari yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja, menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Sementara untuk formula tunjangan PNS akan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Ucap PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN. Kedua, tanggapan pesimistis karena nepotisme. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai penyesuaian standar penghitungan gaji yang ideal sulit dilakukan karena masih banyak praktik nepotisme dalam rekrutmen pegawai. Sistem yang baru nanti harus dilihat apakah menggunakan sistem merit atau tidak. Idealnya sistem merit seperti sekarang, tapi masih banyak yang masuk karena kedekatan. Ini yang membuat sulit. Teori HRD manapun akan sulit diterapkan kalau masih banyak nepotisme dan performa yang tidak sesuai. Ketiga, gaji tinggi PNS tidak otomatis kinerjanya juga tinggi. Pengamat dari Indep menyebutkan sistem gaji PNS sekarang yang berdasarkan golongan dan masa kerja tidak mencerminkan kinerja di lapangan. Ada beberapa kasus yang menunjukkan meskipun sudah lama dan golongannya sudah tinggi, namun tidak berkinerja dengan baik. Jadi, pembeda tunjangan kinerja antara orang yang berkinerja baik dengan orang yang tidak bekerja baik, sekarang gaji juga ingin merujuk hal yang sama. Dari satu sisi ini, tentu akan positif bagi yang masih muda-muda dan bersemangat. Karena sistem beban kerja, risiko kerja, dan tanggung jawab semakin dihargai. Namun bagi orang-orang yang sudah nyaman dengan sistem sekarang, tentu akan terusik dengan kebijakan model lain. Tidak hanya itu saja, tapi dia juga mengingatkan agar pembahasan atau penambahan gaji PNS juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara saat ini, terutama dengan banyaknya efisiensi anggaran yang sedang diperjuangkan pemerintah dan Pemda. Penambahan gaji harus disesuaikan dengan kondisi kas negara. Keempat, besaran gaji PNS saat ini. Saat ini, besaran gaji PNS diatur di dalam peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan. Gaji pokok didapatkan PNS paling kecil 1.500.000 dan paling besar 5.900.000. Golongan 1 dari 1.500.000 hingga golongan 1D 1.800.000. Golongan 2
lulusan SMA dan D3, golongan 2A 2 juta rupiah, hingga 2D 2.300.000 rupiah. Golongan 3, lulusan S1 hingga S3, golongan 3A 2.500.000 rupiah, hingga golongan 3D 2.900.000 rupiah. Golongan 4 dari 3 juta rupiah hingga golongan 4E 3.500.000 rupiah. Itulah gaji pokok yang diberikan pemerintah saat ini. Menghitung gaji PNS yang bakal lebih besar dengan skema baru. Penetapan besaran gaji pegawai negeri sipil atau PNS selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat, terutama para aparatur sendiri. Apalagi dengan sistem penggajian yang baru nanti, gaji PNS bisa meningkat. Menurut PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Pariono, formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Proses perumusan kebijakan gaji PNS merujuk pada Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pariono menjelaskan, secara keseluruhan, gaji PNS akan lebih besar dibandingkan skema yang lama ini. Namun bukan berarti hal tersebut mengalami kenaikan, melainkan hanya memasukkan komponen tunjangan yang tersedia. Kemungkinan gaji pokok bisa lebih tinggi dari sekarang. PNS bakal dapat kenaikan uang pensiun hingga 20 juta rupiah per bulan. Berikut skemanya. Tak cuma mendapat gaji ke-13, PNS bakal semakin semeringah lantaran bakal dapat kenaikan uang pensiun. Bisa sampai 20 juta per bulan. Ini skemanya. Di tengah penantian gaji ke-13, TNI Polri ada kabar baik yang bakal menghampiri abdi negara. Pasalnya, uang pensiun PNS bakal mengalami kenaikan. Saat ini, Kemenpan RB tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan para pegawai